Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai model-model pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulistiarini dengan NPM 1910631080 Perkenalkan, nama saya Anggia Septin Dwi Lestari dengan NPM 191063108003. Hakikat model pembelajaran. Model secara umum dapat diartikan sebagai contoh ideal baik itu berupa benda, keadaan, lingkungan, maupun suasana. Model selalu dikaitkan dengan sesuatu yang terbaik dan patut untuk ditiru atau dicontoh. Model pembelajaran secara umum juga merupakan perpaduan antara metode, materi, suasana, lingkungan, dan bentuk interaksi yang ideal yang dipilih oleh guru untuk diterapkan di dalam kelas saat mengajar. Berkaitan dengan model pembelajaran, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Menurut Briggs 1978, menjelaskan model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Lalu, menurut Rank L. Tobing, tahun 1990, mengidentifikasikan 5 karakteristik model pembelajaran yang baik sebagai berikut. Yang pertama, prosedur ilmiah suatu model pembelajaran dituntut untuk mempunyai sebuah prosedural yang sistematis untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Yang kedua, spesifikasi hasil belajar yang direncanakan suatu model pembelajaran menyebutkan model pembelajaran secara rinci mengenai tampilan peserta didik dalam aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, spekulasi lingkungan belajar suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon peserta didik diobservasi. Yang keempat, kriteria penampilan suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penampilan yang diinginkan oleh peserta didik. Dan yang kelima, cara-cara pelaksanaannya. Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjukkan reaksi dan interaksi siswa. Model pembelajaran disusun dengan memperhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan KBM di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran yang meliputi dampak pembelajaran dan dampak pengiring. Dan yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah kelompok dan juga jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama ada kelompok model pembelajaran. Joyce, Weil, dan Kilhoun mengemukakan terdapat 4 kelompok model pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok model pengajaran sosial atau The Social Family. Prinsip-prinsip model interaksi sosial menekankan pada hubungan individu dengan masyarakat, fokus pada proses di mana realitas adalah negosiasi sosial, prioritas pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain, demokratis, dan juga produktif. Contoh model ini diantaranya adalah kerja kelompok, inquiry sosial, dan juga simulasi sosial. Yang kedua, ada kelompok model pengajaran memproses informasi atau The Information Processing Family, merujuk pada cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungannya, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Contoh model ini diantaranya adalah berpikir induktif, latihan inquiry, dan pembentukan konsep. Yang ketiga, ada kelompok model pengajaran personal atau The Personal Family.
Prinsip-prinsip model personal menekankan pada pengembangan pribadi, proses dalam membangun dan mengorganisasi realita, perhatian pada kehidupan emosional, membantu individu produktif dengan lingkungan, dan membantu individu untuk mengenali dirinya sendiri. Contoh model ini diantaranya adalah pengajaran non-direktif, latihan kesadaran, sinektik, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Yang terakhir, ada kelompok model pengajaran sistem perilaku. Prinsip-prinsip model perilaku didasarkan pada teori perilaku dan mementingkan penciptaan lingkungan belajar. Contoh model ini adalah contingency management atau manajemen dari akibat atau hasil perlakuan, self-control, stress reduction atau pengurangan stres, assertive training atau latihan berekspresi, dan direct training. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Sugianto, ada banyak sekali model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli dalam rangka untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa. Dan menurut Sugianto, model pembelajaran tersebut antara lain adalah yang pertama, ada model pembelajaran konstektual. Model pembelajaran konstektual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika siswa belajar. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang merujuk pada berbagai macam metode pembelajaran, di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Lalu ada model pembelajaran kuantum. Pembelajaran yang dirancang dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dengan menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat sehingga siswa dapat belajar secara mudah dan alami. Lalu, ada model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik. Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan. Dan yang terakhir, ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah konstektual sehingga merangsang siswa untuk belajar. Fokusnya tidak banyak pada apa yang sedang dikerjakan siswa, tetapi pada apa yang siswa pikirkan selama mereka mengerjakannya. Guru memposisikan diri sebagai pembimbing dan juga fasilitator sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir dan menyelesaikan masalahnya sendiri.